Meeting apaan sih nih? Mendadak banget. Ya mungkin mau pengumuman bonus kali. Lu berdua pada kagak buka email dari Nabila? Banget sih lo, Ti. Santai aja kali. Tadi pagi ada yang aneh di log server, gue lagi trash. Sorry ya guys, gue minta kalian datang dadakan pagi-pagi, soalnya ini gak bisa nunggu sampai sore. Semalam PT Global ngabarin ke semua klien kita ngasih harga diskon 70% lebih murah daripada red card kita. Pagi ini klien terbesar kita kirim email pembatalan kontrak dan kita cuma punya 60 menit sampai meeting mereka selesai dan jadi keputusan permanen. Aduh, tamat udah. Gue baru cicil motor minggu lalu, sekarang mau jadi pengangguran. 70% itu bukan strategi bisnis. Itu sama aja kita bunuh diri. Percaya sama gue, mereka sustain harga segitu nggak sampai 3 bulan. Tapi kayak kita apa dia mau pindah? Apa masih bisa nego? Gue udah baca emailnya, tonya final bukan bluff. Tapi gimana klien kita bisa tahu struktur kita sampai sedetail itu? Sebenarnya bisa aja waktu 1 jam kalau dipakai dengan baik dan benar. Oke, pertanyaan gue, kenapa klien kita bisa tahu pricing structure kita sedetail itu? Coba Listi, lu yang paling tahu sistem kita dari sini. Ada nggak sih kemungkinan kebocoran? Log server gue bersih, kalau udah dari sistem, gue yang pertama tahu. Ini bukan dari IT. Bersih gimana? Sampai klien tahu angka digit terakhirnya. Kalau bukan dari sistem lu, tahu dari mana? Lu lagi nuduh gue? Gua nanya, Kedengarannya nuduh? lu bilang sistem lu canggih, tapi faktanya data kita aja bocor. Kalau bukan dari IT lu, coba dong lu jelasin. Coba lu tanya ke siapa yang kemarin presentasi pakai file gak transkripsi di luar kantor. Itu bukan masalah server, itu masalah human error. Loh, lu nggak bisa buktiin itu kan? Akses lognya ada, gue bisa pull kapanpun. Ya dua-duanya ada benernya juga sih. Mungkin kita semua salah. Sama-sama salah itu adil kan? Res, ini bukan sidang rakyat, nggak ada yang minta lo jadi hakim. Iya sih. Maaf. Udah, kantor mau tutup, masih aja salah-salahan. Bubar aja sekalian, gue bisa duluan. Dan semua udah selesai. Tadi Arya ngasih tahu penting, tapi coba nanti. Gue mau nanya satu, ini mau lawan apa mau kalah? Stop! Arya, Listi, tutup debatnya. Soal siapa yang salah, urusan nanti. Ana, stop ngomongin motor. Ini bukan soal motor. Bajai, gue tau lu punya komentar, tapi tolong diem. Fares, pilih satu posisi dan pegang. Kita cuma punya 45 menit, dan sekarang waktunya kerja. Fine. Gue dengerin. Oke. Siap, duduk Nabila. Nah, kita nggak bisa lawan harga mereka. Modal kita aja cuma separuhnya. Jadi kita nggak turun harga. Lah, terus kita harus bilang apa ke klien kita? Harga kita lebih mahal tapi pelayanan kita lebih baik. Sekali, klien kita bukan cari yang termurah, tapi cari yang bisa diandalkan. Kita kasih mereka secara eksplisit dengan garansi respon 24 jam. Tiket telepon manajer dan laporan performa bulanan. Nah, bagus. Ada lagi nggak yang punya tambahan? Cepet satu-satu. Proposal kita harus lebih premium dari punya mereka, dari segi visual, bahasa, dan semuanya. Nah, klien kita itu tipe perusahaan yang menilai estetika. Kalau proposal kita jauh lebih profesional daripada punya mereka, otomatis klien kita akan tertarik pada proposal yang kita buat. Gue bisa bikin dashboard monitoring khusus buat klien kita, real time, bisa diakses kapanpun dari device apapun. Itu something PT Global gak bakal bisa deliver secepat kita. Butuh minimal 2 bulan buat setup di sana. Tambahin klausul partnership karena klien suka pelayanan yang eksklusif. Jadi kita harus memberikan pelayanan ekstra agar klien merasa menjadi klien yang VIP. Bajai, itu ide yang bagus. Kenapa nggak dari tadi? Gue nunggu diminta dulu, gue kan profesional. Oke, gue dengar semua itu. Gue siapin deh presentasinya sekarang juga. Sebenarnya gue kenal klien dari Pak Randy. Dulu kita pernah sekelas dulu waktu training di industri. Kalau gue hubungi langsung mungkin lebih mudah daripada lewat email formal. Fares, kenapa baru bilang sekarang? Gak ada yang nanya. Lu paling yang pendiam, tapi lu yang punya kunci. Lu ini aset tersembunyi yang selama ini gue anggap jadi furniture. Makasih. Kayaknya. Nah, ini baru tim gue.
Oke, sekarang kita eksekusi. A few minutes later. Dashboard klien gua live dalam 10 menit, gak ada error dan gak ada downtime. Proposal udah gue redesign dari nol. Ini levelnya udah beda banget dari punya mereka. Lihat 2 detik aja, udah tahu mana yang lebih premium. Kirim ke gua dulu biar gua quality check sebelum dikirim, gak mau ada tipe di dokumen premium. Oke, 5 menit. Halo Pak Randy. Ya, ini Fares. Lama-lama ngobrol. Ya, gue tahu Bapak lagi sibuk. Ya, makanya gue langsung nelpon biar nggak perlu baca email panjang. Ada kabar bagus nih buat Bapak. Iya Pak, yang kami jual bukan segmen murahan. Yang kami jual itu bukan jasa juga, tapi ketenangan pikiran dan itu tidak ternilai. Dek presentasi beres, semua dokumen kontrak udah selesai, tinggal tanda tangan doang. Dado, email follow up-nya gimana? Sudah simpan di draft. Toanya hangat, bukan display. Kayak partner yang ngabarin kabar baik, bukan vendor yang minta dikasihani. Tunggu selesai Fares nelpon dulu biar pesannya sinkron. Oke, bagus. Tunggu Fares. Pak Randy minta proposal kita nih sebelum meeting mereka selesai dan dia masih kasih kita kesempatan. Terkirim. Wah, Sultan Group nerima tawaran kita nih. Mereka nggak mau ambil risiko pindah dari vendor yang belum terbukti. Yes, motor gue aman, modus juga aman. Bro, lu yang paling tenang di saat kita semua tadi hampir gila. Keren lu bro. Kalau energinya buat teriak, gak ada sisa buat mikir dong. Rilis tadi gue kemarin emosi, gue nggak seharusnya main asal tujuh. Kalau sorry sekali lagi. Nanti kita forensik log-nya bareng biar tahu beneran dari mana, tapi oke. Oke, sekarang bubar-bubar makan siang. Baja yang katir karena tadi ngomporin orang, sekarang lo yang ngasih makan orang. Hah? Gua? Kan tadi gua udah ngasih program non loyalitas. Kenapa gua jadi kena hukuman? Atau kan gua kena reward? Nabila, Baja yang bayar.